sore-sore gini kita ngobrolin yang sedikit serius, agak santai. Tapi santai aja, santai. Oke, santai ya, santai. Sambil ngopi dulu kita. Oke, ngopi-ngopi, silakan ngopi. Sambil ngopi kita perkenalan dulu ya. Betul. Gua dengan Debo. Nah, di sini ada temen gua, Wahyudi. Kita mau ngobrolin tentang psikologi. Psikologi dong. Oke, psikologi. Nah, ada banyak ya kalau misalkan dari psikologi itu banyak teori-teori atau contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya teorinya itu berhubungan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kita ini mau ngangkat tentang reinforcement. Nah, reinforcement. Apa sih reinforcement itu? Yang pertama. Yang kedua, dia tuh kan pasti reinforcement ini ada tekniknya atau jenisnya atau macamnya, kemudian dia ada contohnya. Oke, di sini temen gue bakal jelasin reinforcement itu sendiri apa sih definisinya. Reinforcement. Kalau untuk bahasa Indonesia cukup gampang. Penguatan. Penguatan. Gitu kan ya. Sebenarnya ke bahasa reinforcement itu nggak hanya dipakai di orang psikologi gitu kan ya. Oke. Bisa di orang teknik sipil, semua bikin bangunan ada reinforcement, penguatan gitu kan ya. Nah, yang kita bahas hari ini masalah tetap di psikologi. Psikologinya. Psikologi ke arah perilaku. Modifikasi perilaku. Nah, si reinforcement sendiri nih, menurut Skinner, itu adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Oke, itu menurut si tokohnya sendiri. Skinner. Skinner. Dia bilang konsekuensi yang meningkatkan probabilitas gitu kan. Nah, itu kan bahasa psikologinya. Nah, kalau kesehariannya bahasa dewanya lah bahasa dewanya ya. Iya benar bahasa dewanya. Kalau bahasa keseharian biar kita nangkep, biar ngerti gitu loh, teman-teman. Kalau bahasa tongkrongannya nih ya, bahasa kita santai-santai ya. Proses untuk memunculkan kembali perilaku yang kita inginkan. Meningkatkan kembali perilaku yang kita inginkan gitu. Itu definisinya. Yang bahasa tongkrongan. Tapi kalau Skinner tadi meningkatkan probabilitas, sangat sulit probabilitas. Oke. Ada babinya. Berarti kan meningkatkan perilaku yang kita inginkan. Ya, itu contoh definisinya. Definisinya. Habis definisi kita kalau kita dengar definisi ini berarti dia ada beberapa jenis dong, atau beberapa macam atau beberapa teknik gitu. Ada 2 jenis tuh. Ada 2. Oke. Gue mau tahu dong kalau jenisnya sama contohnya itu seperti apa. Jenisnya gini, ada 2 jenis si penguatan ya, atau reinforcement. Ada positive reinforcement sama negative reinforcement. Positif sama negatif? Positif sama negatif gitu kan. Kalau positive reinforcement itu adalah penguatan untuk meningkatkan perilaku yang kita inginkan. Oke. Yang kita misalnya menginginkan A, kita kuatkan dengan itu. Tapi ini yang positif. Positive reinforcement atau penguatan positif. Contoh gini. Contohnya. Kemarin kita kan baru si Gracia Poli bisa menang juara emas kan di Olimpik. Iya. Berapa miliar ya? Dari berapa miliar kita? Puluhan miliar lah pokoknya, banyak banget. Dari pemerintahnya 5 miliar. Terus hadiah-hadiahnya yang lain juga ada. Dari PBSI dapat rumah juga. Dapat rumah di PIK. Dapat mobil. Oh iya. Nah, itu satu perilaku yang positive reinforcement. Dimana ketika kan dia menuju perilaku yang diinginkan adalah mendapatkan emas. Iya. Mendapatkan juara emas, kita juara 1. Ketika didapatkan perilaku tersebut, akan diberi reward, hadiah. Nah, itu positive reinforcement. Itu yang positifnya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita dapat reward atau penghargaan ya. Betul. Sama hadiah-hadiah yang puluhan miliar itu ya. Kalau misalkan contoh gampangnya di sekitar kita, misalkan paling gampang pas kita kecil. Apa tuh? Kita dapat juara. Entah juara apa nih? Juara di kelas dong. Oh, juara di kelas. Kalau lomba kelereng mah berarti ya, dapat dari RT lah ya. Gitu. Bocah-bocah pinter dong berarti. Bocah-bocah pinter nih, ya kan ya. Juara 1 di kelas. Kan kadang dikasih hadiah sama orang tua. Diajak makan ke KFC. Ke McD gitu kan. Rewardnya makan di luar. Makan di luar. Itu satu pengaplikasian positive reinforcement yang sehari-hari lah. Jadi ketika si anak, ketika saya juara 1, saya akan dapat makan di KFC. Iya, itu. Oke, itu yang positifnya ya. Betul. Itu yang positifnya, kita bisa dapat reward atau penghargaan. Jadi kita mendapatkan hadiah dari hasil kerja keras kita. Betul. Oke, terus yang kedua yang negatif nih. Negative reinforcement itu adalah penguatan untuk perilaku yang kita tidak inginkan. Penguatan terhadap perilaku yang tidak kita inginkan. Iya, betul. Oke. Contohnya?
di Indonesia budaya merokok banyak sekali kan orang-orang kan ya. Terus misalkan saya mau berhenti merokok, orang berhenti merokok tidak mungkin langsung berhenti stop, tidak mungkin tuh. Iya. Pasti ada tahap-tahapan ya, misalkan ya. Oh, misal sehari 5 batang. Saya targetin deh, sehari ini saya mau berhenti ngerokok 2 batangan cukup. 2 batang, oke. Ketika hal itu tercapai, oh saya akan memberi reward untuk diri saya sendiri. Misalkan beli barang-barangnya, beli snack lebih banyak gitu kan ya. Kayak self reward ya? Self reward atau gitu. Atau bahasa gampang gini. Ketika perilaku itu sudah tidak ada, kan sudah menurun nih dari 5 menjadi 2. Akan dapat reward gitu, entah dari pasangan, dari mana gitu kan. Jadi kalau bagi kalian para wanita yang ingin menyuruh pacar Anda berhenti merokok, jangan dipaksa berhenti, tapi main kayak gini, main psikologi aja. Negative reinforcement. Sayang, kalau kamu mau berhenti merokok, saya akan kasih hadiah ya. Hadiahnya terserah Anda, ya kan ya. Terserah laki Anda mintanya apa gitu, tapi beri hadiah gitu. Jadi ketika dia, oh saya punya target nih, ketika saya berhenti merokok, saya mau dapat hadiah apa nih gitu kan ya. Oh gitu. Kalau reinforcement, berarti kalau misalkan reinforcement negatif itu sendiri dari perilaku kita yang negatif, kita mengalihkan jadi kita supaya dapat reward, gimana caranya kita mengurangi perilaku kita yang negatif. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, tapi sebenarnya nggak harus perilaku negatif gitu kan ya. Ada seorang misalkan gini, contoh lain gini, ada orang yang keranjingan, bahasa keranjingan tuh terlalu sering melakukan hal positif, misalkan baca buku di rumah terus nih, sehari 5 buku habis. Positif, tapi kan tidak bagus untuk sosialnya. Akhirnya dia mau merubah perilaku membacanya itu jadi perilaku bersosialisasi di luar gitu loh. Kan itu merubah perilaku dari yang sebenarnya bagus kan dari orang positif, tapi bagi dia mau merubah itu gitu loh. Dia mau mengurangi perilaku yang membaca tersebut gitu. Berarti kesimpulan ya? Ya, kesimpulan. Kita boleh narik kesimpulan. Kesimpulannya yang sederhana aja, karena kita ngobrol-ngobrol sambil belajar lah, ngobrol santai sambil belajar tentang psikologi. Untuk kesimpulan dari reinforcement-nya sendiri, berarti reinforcement sendiri itu adalah salah satu teknik modifikasi perilaku. Benar ya? Betul. Teknik modifikasi perilaku. Dia ada 2 jenis. Nah, yang positif sama yang negatif. Nah, yang positifnya itu sendiri tadi yang udah dijelasin, kita simpulin ya. Yang positifnya itu adalah dia dikasih penguatan saat melakukan perilaku positifnya itu, dikasih penguatan, kemudian akan menjadi kebiasaan perilaku negatif terus menerus. Nah, betul? Perilaku positifnya? Iya, perilaku positifnya terus menerus, ya kan? Kemudian yang kedua yang negatif ya? Yang negatif itu sendiri kalau bisa disimpulin, jadi dia punya perilaku negatif nih, contohnya yang tadi yang kebiasaan rokok. Nah, dia mau menghilangkan nih. Nah, gimana caranya? Ya mungkin setiap orang punya step berbeda-beda, tapi reinforcement-nya negatif ini sendiri, dia seperti dia pengen merubah dari negatif. Nah, dikasih penguatan, sehingga setelah dikasih penguatan dia melakukan perilaku negatif itu sudah hilang lama-lama gitu loh. Dan itulah salah satu seperti reward ya. Kalau yang yang positif itu kan ya rewardnya atau hasilnya sendiri ya positif terus gitu loh. Dikasih penguatan sekali dan lama-lama jadi kebiasaan, jadi positif terus gitu kan. Nah, kalau yang negatifnya dikasih penguatan, gimana nih supaya perilakunya yang negatifnya hilang, ya kan? Gimana supaya negatifnya hilang? Dikasih penguatan, kemudian setelah itu akan berubah gitu loh. Jadi negatif itu udah nggak ada lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Betul. Ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau nambahin atau ada kritik saran atau misalkan mau nambahin nih, misalkan penjelasan kita berdua kurang atau kesimpulan kita ada yang kurang, boleh ditambahin nanti di kolom komen, ya kan? Boleh tambahin kolom komen apa nih yang bisa ditambahin, misalkan oh yang ini kurang, kita welcome. Nanti kita diskusi bareng di kolom komentar ya. Nah, iya, kita bisa diskusi bareng atau ngebahas bareng atau mau koreksi bareng, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, kita terbuka. Kita kan ngobrolin pendidikan ya kan, ngobrolin pendidikan tapi santai aja, jadi biar semua orang tahu oh seperti ini loh contohnya di kehidupan sehari-hari tentang psikologi ya kan, atau pendidikan-pendidikan lain yang berhubungan dengan yang tadi kita bahas. Boleh kasih contohnya lagi yang lebih gampang, nggak masalah, kasih aja, kita welcome, kita bisa share bareng-bareng, bisa diskusi bareng-bareng. Oke, kalau gitu terima kasih Wahyudi. Ya, yang masih dengar.
Apa Bang? Pak Om Mas. Om Yudi. Om Yudi. Terima kasih Om Yudi. Terima kasih. Kita ketemu lagi next-nya. Kita mau bahas apa? Kalau misalkan teman-teman juga mau request bahas apa, komen di kolom komen bawah. Oke, thank you. Bye bye.